Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Hiu Yin lovers. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan juga bagi yang jomblo ya, murah istri. Tak disangka ya teman-teman, bahwa membuat konten yang sesuai dengan aturan YouTube itu sangat susah. Ditambah lagi dengan banyaknya saingan, wah, tambah susah. Tapi demi Hiu Yin lovers, saya akan menyempatkan waktu setidaknya membuat konten sehari 2 kali. Semoga teman-teman Hiu Yin lovers selalu setia di channel ini. Yuk tanpa basa-basi lagi, gaspol! Mata berbinar karena pencerahan dari catatan Baiho. Ia mengumpulkan pikirannya dan kemudian mendorong ke arah gurun. Pada saat itulah tiba-tiba ekspresinya berkedip dan dia melihat ke atas ke udara. Ketika dia melakukannya, mata mengerut ketika dia melihat sebuah pusaran besar yang bergemuruh. Dalam satu nafas waktu, itu berubah menjadi portal selebar 3.000 meter, dari mana dia di dalamnya meletus tekanan mengejutkan. Gemuruh. Mata kepala klan tersentak terbuka. Dia berteriak, "Patriak!" Patriak bayi klan ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Nyonya Merah Debu. Di atas dalam pusaran besar, gambar wajah muncul. Yang tidak lain adalah wajah Patriak Dewa menatap dingin ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun segera terguncang. Kata-kata dewa itu segera berubah menjadi tentara yang mau mengikuti setiap perintahnya. Dia sekarang sadar bahwa dia telah meremehkan para dewa. Selama pertarungannya dengan Nyonya Merah Debu, dia telah dipengaruhi oleh kutukan dan tidak dapat menggunakan beberapa kemampuan surgawi yang paling kuat. Selain itu, dia juga pada tingkat yang lebih rendah dari patriark bayi klan ini. Itu adalah saat bahaya kritis. 8 raksasa berarmor emas dengan menahannya melonglong dan mengaung. Saat itulah bayangan di sekitarnya kabur, bukan 1 tapi 4. Namun, dia tidak memanggil klonnya. Dia secara langsung menggambarkan pada kekuatan basis kultivasi mereka, tubuh kedagingan dan indera surgawi. Dia membuat dirinya 4 kali lebih kuat. Beberapa saat sebelumnya, tekanan di sekitarnya telah menyegelnya di tempat. Tetapi sekarang celah menyebar di udara sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika 8 raksasa lapis baja emas itu tiba, dia mendengok dan meraung. Serentak terbang mundur dengan kecepatan tinggi, sangat menarik. Mata Bapak Dewa itu berkedip karena tak terkejut. Kembali ke klan Bai, basis kultivasi terbatas karena 7 lilin yang mengunci kehidupan. Dan dia tidak dapat secara pribadi mengambil alih situasi. Itulah sebabnya Bai Xiaochun bisa melarikan diri untuk memulai, dan sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Tapi sekarang, di sini dia secara langsung, dan buronnya masih menimbulkan masalah baginya yang menurutnya cukup menarik. Wajah besar di pusaran mulai menyusut sampai membentuk patriark itu sendiri, melayang di sana di udara, memancarkan aura yang tampaknya mampu menyebabkan transformasi intens di langit dan bumi. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap Bai Xiaochun. Lalu dia mengambil langkah ke depan, langkah yang menyebabkan kaki besar muncul di atas langit. Bai Xiaochun terkejut dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari mengapa patriark Bai klan ini tampak jauh lebih kuat daripada Nyonya Merah Debu. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Dia dicekam oleh saksi, sensasi krisis yang mematikan dan tahu bahwa jika dia mencoba untuk langsung bertarung melawan kaki besar ini, ia kemungkinan akan terhapus dari keberadaan. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku untuk kedua kalinya," kata sang patriark dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara saat pusaran besar lainnya muncul. Sang patriark menggerakkan tangan kanannya, menyebabkan pusaran berputar dan secara bersamaan bergema dengan raungan gemuruh.
Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang kuat meletus, menyebabkan udara berubah ketika kekuatan perjalanan waktu muncul. Pada saat yang sama, agak jauh Bai Shochun melarikan diri dengan kekuatan hek abadinya. Namun, begitu Patriark Dewa melepaskan sihir mengejutkannya, wajah Bai Shochun jatuh dan tekniknya terganggu. Bahkan seperti itu, matanya berbinar dan dia berputar di tempat. Kemudian, after image kabur di sekitar saat dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mengangkat tangannya di atasnya. Water Swamp Kerajaan. Keempat klonnya keluar darinya untuk mengelilinginya dan juga melepaskan kerajaan Water Swamp mereka. Ketika rawa berair muncul dan raungan binatang buas mengejutkan bergema di dalam. Kemudian banyak gunung seperti paku mulai naik. 5 cakar melengkung seperti gunung yang muncul menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan siapapun yang bisa mengamatinya. Ketika mereka muncul di tempat terbuka, langit redup dan mereka menebas kepusaran. Apa itu? Sampai sekarang Patriark Dewa tetap benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Tapi, ketika roh esensi kehidupan kerajaan Water Swamp Bai Shochun muncul, wajahnya jatuh. Cakar roh esensi kehidupan Bai Shochun bertepi, energi mematikan yang mengejutkan. 5 cakar melengkung, seperti gunung dengan kekuatan penghancur melesat langsung ke pusaran raksasa. Ketika keduanya saling memukul, ledakan yang memekakkan telinga memenuhi daerah itu. Langit redup dan angin kencang memenuhi daerah itu. Gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Namun pusaran itu didukung oleh kekuatan dewa, dan meskipun kerajaan Water Swamp Bai Shochun kuat, mengingat tingkat basis kultivasinya saat ini, kekuatan itu masih terbatas. Beberapa saat setelah tabrakan awal, cakar menghilang dan kerajaan Water Swamp memudar. Wajah Bai Shochun pucat saat dia batuk sedekuk darah. Semua klonnya tampaknya berada dalam kondisi yang sama dan dengan cepat kembali ke jati dirinya. Kemudian Bai Shochun menatap tajam pada Patriark Dewa dan perlahan-lahan mengeluarkan pagoda menimbunnya yang seperti kristal. "Jangan desak aku terlalu jauh, Pak Tua," katanya. Matanya bersinar dengan kegilaan. Dia benar-benar yakin apakah jiwa dewa setengah dewa yang benar-benar membunuh Patriark Dewa. Tetapi jika itu terjadi, mungkin dia akan bisa mendapatkan jiwa dewa terakhir yang dia butuhkan. Selain itu, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa membunuh Patriark Bai Clan. Namun, dia yakin bisa melukai dirinya dengan cara yang tidak bisa dia cepat pulih. Dan itu kemungkinan akan memberinya cukup waktu untuk keluar dari wilayah kota hantu raksasa. Mata Patriark Dewa itu menyipit saat dia melihat pagoda penimbunan jiwa yang dipegang Bai Shochun, yang darinya dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbahaya. Lalu dia menatap kembali ke Bai Shochun, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. "Aku benar-benar meremehkanmu, nak." "Ya, tidak apa-apa. Luar biasa sebenarnya. Saya tidak yakin bagaimana Anda mencapai tingkat yang luar biasa ini. Tetapi saya dapat merasakan dari darah Anda bahwa Anda sebenarnya berasal dari klan Bai. Benar-benar spektakuler." Sambil tersenyum tipis, dia mengangkat kakinya lagi dan memulai ngambil langkah. Pada saat yang sama, Bai Shochun berteriak keras, bersiap untuk membuka segel di pagoda penambung jiwa. "Tetap di tanganmu, Brother Bai. Saya di sini dengan perintah dari Raja Giant Ghost sendiri." Dia mengeluarkan panggilan untuk Bai Hao. Wajah bapak klan Bai jatuh, dan matanya berkedip dengan keraguan-raguan saat sebelumnya dia turun dengan kakinya, langsung menempatkan di depan Bai Shochun yang dia ambil untuk meraih. Namun, Bai Shochun sudah siap. Saat dia melihat kaki Patriark bergerak, dia menembak ke belakang. Namun, alih-alih menggunakan pagoda penimbun jiwa, ia memanggil 4 klonnya untuk membela diri. Sebuah ledakan memenuhi area itu, dan 4 klonnya batuk darah sebelum menembak kembali ke tubuhnya. Namun, mereka telah memberikan waktu yang diperlukan untuk sekali lagi menggunakan hak kematiannya.
Tepat sebelum tangan Patriark Dewa meraihnya, dia menghilang. Mata Bapak Dewa itu bersinar dengan cahaya dingin ketika dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. "Tunjukkan wajahmu." Kata-katanya seakan menggantikan kehendak langit, menyebabkan tekanan kuat muncul yang membuat Bai Shochun merengut ke tempat terbuka. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Rambutnya berantakan total dan suara retak bisa terdengar saat udara di sekitarnya hancur. Meskipun tampaknya seolah-olah langit dan bumi akan mencabutnya dari keberadaannya, mata berkedip-kedip dengan sinar yang tak terlihat. Dan itu karena saat dia muncul di tempat terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat ke udara ke arahnya. Bahkan ketika Patriark Dewa mengambil kendali atas langit dan bumi, di daerah itu, suara berdesis dapat terdengar dan liontin batu giok muncul di depan Bai Shochun. Liontin itu memancarkan cahaya keemasan dan diukir dengan gambar hantu raksasa bertanduk dua yang meraung ke langit. Begitu liontin giok muncul, udara yang pecah dan pecah di sekitar Bai Shochun menjadi stabil. Wajah Bapak klan Bai berubah sangat suram saat udara berdesir dan seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, fluktuasi basis kultivasinya tidak lebih lemah dari Patriark Bai Klan. Dia tampak sedingin es dan benar-benar menyeramkan dan menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Mata Bai Shochun menyipit dan hatinya mulai gugup. Dia terus mengepalkan tangan ke pagoda penampung jiwa, siap untuk meledakkan jiwa dewa pada saat itu juga. Patriark Bai Klan menatap dengan muram pada pria berjubah hitam dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es. "Ini adalah masalah pribadi Bai Klan." "Dear Clear, apa artinya ini?" "Tidak ada masalah pribadi untuk bawahan raja-raja surga," jawab Duke Dead Clear. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melangkah maju menyebabkan angin kencang muncul di sekelilingnya. "Apakah Anda akan melanggar perintah dikrik keagungannya Bai Sisan?" Patriark Dewa memandang kembali dengan muram pada Duke Dead Clear, lalu melambaikan tangannya menyebabkan kepala klan yang tidak sadar menghilang, kemudian muncul kembali di sebelahnya. "Sejak Yang Mulia Raja telah memanggil pemberontak ini, maka tentu saja aku tidak akan ikut campur." Sambil menggertakkan giginya ke dalam, Patriark Dewa itu menggenggam tangan dan membungkuk ke liontin batu giok, lalu menatap kembali pada lelaki tua berjubah hitam itu. "Namun aku harus mengunjungi Yang Mulia Raja secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini." Selama seluruh pertukaran antara kedua dewa, sang patriark tidak pernah sekalipun memandang Bai Shochun. Akhirnya dia berbalik dan menghilang. Pada saat itu, semua yang ada di daerah itu kembali normal. Guntur menghilang, petir menghilang, dan akhirnya Bai Shochun menghela nafas lega. Santai mencengkramnya pada pagoda penimbun jiwa, dia memandang Duke Dead Clear. Duke Dead Clear melihat ke arah di mana Patriark Bai Klan telah pergi, lalu mengalihkan pandangan seperti kilat ke Bai Shochun. Dia keriput dan kurus, dengan hidung seperti elang yang membuatnya tampak sangat jahat. Selain itu, tatapannya begitu tajam sehingga sepertinya menembus jauh ke dalam hati dan pikiran Bai Shochun. "Ikutlah bersamaku. Mulai sekarang, hidup Anda ada di tangan saya, dan Anda bekerja demi Yang Mulia Raja." Pria itu tidak mengatakan apa-apa tentang jiwa dewa. Rupanya dia tidak ingin terlalu libat dalam urusan Bai Klan. Mata Bai Shochun melebar menjadi tatapan, dan dia secara spontan meraung, "Bullcrap. Hidupku adalah milikku, bukan orang lain." Wajah dipenuhi rasa terima kasih. Dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Salam Senior Dead Clear. Terima kasih banyak atas kebaikan menyelamatkan hidup saya. Jangan berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Yang Mulia Raja." Dengan itu, Duke Dead Clear melambaikan tangannya menyebabkan semuanya dalam jarak 30 meter tiba-tiba kabur dan bergelombang, seolah-olah itu terpisah dari daerah di sekitarnya. Hati Bai Shochun bergerak saat dia melihat sekeliling pada apa yang terjadi. Segera
Menjadi jelas bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah semacam teleportasi besar, seolah-olah seluruh area hanya dipetik dan dipindahkan ke tempat lain. Ketika dia dan Duke Deathclear muncul kembali, mereka berada di depan kota yang sangat luas. Bahkan dalam sekejap, Giant Ghost City tampaknya sebesar 10.000 clan base disatukan. Ada banyak sekali bangunan berargumen yang kaya dan struktur mempesona lainnya, dan seluruh kota tampak dipenuhi aura para kultivator jiwa dan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaochun belum pernah melihat tempat sebesar ini sebelumnya. Populasi pasti dalam puluhan juta. Giant Ghost City sendiri ada di sebuah kolom besar yang muncul dari dalam jurang maut. Jauh di jurang adalah kabut berkabut yang dipenuhi dengan wajah dan kepala setan yang tidak ada habisnya. Gerombolan jiwa hantu yang terus-menerus menjerit. Bai Xiaochun bisa melihat orang-orang di kejauhan terbang menuju kota dan sorotan mata cahaya. Namun, mereka tidak berani terbang melewati lubang dan masuk ke kota, tetapi malah jatuh ke tanah dan kemudian berjalan di sepanjang rantai besar. Pergi atau datang itu satu-satunya cara untuk masuk ke kota. Saat Bai Xiaochun terus memeriksa daerah itu, dia menyadari dengan terkejut bahwa di tengah kota ada patung yang sangat besar dan mengejutkan. Itu adalah hantu raksasa dengan 2 tanduk di kepala dan kulitnya yang hijau, setinggi puluhan ribu meter. Itu begitu tinggi sehingga seolah-olah mengangkat langit. Selanjutnya di kepalanya adalah istana kerajaan. Istana itu tersendiri sulit untuk dilihat, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang tinggal di sana, tidak perlu menebak pihak Bai Xiaochun untuk mendapatkan ide. Itu pasti tempat tinggal raja hantu raksasa. Bukan hanya melihat istana kerajaan, Bai Xiaochun bisa merasakan tekanan seperti itu dari semua langit dan bumi membebaninya. Itu meninggalkan dengan perasaan bahwa siapapun yang berada di istana kerajaan itu bukanlah orang, melainkan semacam dewa. Hal mengejutkan lainnya yang dia perhatikan adalah patung raksasa itu memegang sebuah istana di masing-masing tangannya. Selain itu, kedua istana memiliki prasasti batu besar di depan mereka, dengan nama istana meletus untuk dilihat oleh siapapun. Di tangan kiri adalah istana Deathclear dan di tangan kanan adalah istana Netherworld. Bai Xiaochun terguncang oleh pemandangan belaka dan segera yakin bahwa istana-istana itu milik para dewa. Dan mengingat bahwa istana sebelah kiri bernama Deathclear, dia 80 hingga 90% yakin bahwa itu milik lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di sampingnya. Bai Xiaochun tidak tahu tentang Giant Ghost City seperti ketika ia pertama kali tiba di Widland. Selama hari-harinya di Bai Clan, ia telah melakukan sedikit pengalihan untuk mencari informasi dan sekarang tahu sedikit tentang tempat itu. Ada parit yang memisahkan kota-kota bagian dalam dan luar, yang airnya berisi mantra pembatas tingkat dewa. Tanpa medali perintah yang tepat, siapapun yang mencoba menyeberang parit itu akan dilebur menjadi tulang belulang. Hati Bai Xiaochun sudah berdetak kencang saat dia bertanya-tanya mengapa dia dibawa ke Giant Ghost City. Meskipun dia sangat gugup, dia menunjukkan ekspresi yang paling menarik saat dia berdiri di belakang Duke Deathclear. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli mengapa Raja Hantu Raksasa memanggilnya, adalah hal yang terbaik berada di kota hantu raksasa. Lagi pula, portal teleportasi yang ia perlu akses untuk kembali ke rumah terletak di kota ini. Jika topengku bisa membodohi formasi mantra Bai Clan dan deva mereka, gumamnya pada dirinya sendiri, maka itu seharusnya bisa menipu portal teleportasi, kan? Wajah Duke Deathclear benar-benar tanpa ekspresi saat dia memimpin, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selain itu, mereka tidak memasuki kota melalui rantai, melainkan dengan terbang langsung ke kota. Begitu mereka muncul di kota, penjaga kultivator jiwa yang bertugas memandang dengan ekspresi hormat dan membungkuk dengan hormat. Salam, Duke Deathclear. Selain membungkuk, memberi salam, semua orang diam menilai Bai Xiaochun yang dia perhatikan. Ketika dia melanjutkan, dia memutuskan bahwa mereka Raja Hantu Raksasa telah memanggilnya. Dia harus berperilaku terbaik. Mungkin jika Duke Deathclear
memberikan kata yang baik untuknya, dia bisa mendapatkan posisi tinggi di kota. Dengan begitu, bayi klan pasti tidak akan bisa menyentuhnya. Tunggu, tidak. Itu terlalu bahaya. Saya perlu mencari cara untuk sampai ke portal teleportasi dan kembali ke tembok besar. Sayang sekali aku masih merindukan jiwa dewa. Duke declare membawanya langsung ke pusat kota dan dalam waktu beberapa saat mereka berdiri di depan parit yang memisahkan kedua kota. Senior, bukankah kita seharusnya pergi ke sana? Berkedip dia melihat ke arah patung hantu raksasa. Mengabaikan Bai Shochun, Duke declare dengan dingin berkata, Liu Sui, segera keluar dari sini. Dari 3 pendatang baru, pria dalam posisi memimpin mengenakan jubah hijau dan jelas setengah langkah ke alam dewa. Adapun 2 lainnya mereka tampak sedikit lebih lemah dan jelas-jelas bawahan pria itu. Pria berjubah hijau segera terbang untuk berdiri di depan Duke declare, di mana dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam Duke declare. Duke declare memberi isyarat pada Bai Shochun dan kemudian berkata, ini adalah Bai Ho. Aku menyerahkannya padamu. Jadikan dia sebagai penjaga penjara iblis. Li Su dan 2 bawahannya segera menyuarakan persetujuan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Duke declare berbalik dan terbang menuju patung hantu raksasa. Misinya dari raja adalah membawa Bai Ho kembali dan kemudian memberinya pekerjaan di kota. Adapun posisi yang tepat untuk memberinya, raja hantu raksasa secara alami tidak peduli. Karena itu, Duke declare tidak terlalu memikirkan masalah ini dan hanya menyerahkannya ke lembaga permasyarakatan iblis yang terkenal di kota itu. Penjara iblis, seorang penjaga. Ketika Bai Shochun mendengar apa yang baru saja dikatakan, rahangnya jatuh. Dia berasumsi bahwa raja hantu raksasa pasti memanggilnya untuk setidaknya menjadi semacam pengawal. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi penjaga penjara. Bagaimana mungkin seorang jenderal besar terkenal seperti saya berfungsi sebagai penjaga penjara rendahan? Bai Shochun berpikir dengan marah. Namun dia tahu bahwa seorang pemimpin sejati harus fleksibel. Plus, jika dia berhasil melakukan tindakan itu, dia mungkin bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan akses ke portal teleportasi dan pulang. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Duke declare sudah pergi dan Li Su dan bawahannya berdiri tegak dari busur mereka. Li Su adalah tipe yang tampak mengancam tanpa marah. Setelah dengan dingin menatap Bai Shochun dari atas dan ke bawah, dia berkata, "Jadi kamu Bai Ho dari klan Bai. Kamu tidak bisa bertindak seperti apa yang kamu lakukan di klanmu. Sekarang Anda di sini, Anda harus hidup dengan aturan saya. Di penjara iblis, saya yang bertanggung jawab. Penjara tidak terbuka saat ini, jadi kembalilah besok pada saat yang sama." Tanpa menunggu jawaban, Li Su melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pusaran air muncul kembali ke perairan parit yang hitam. Jauh di dasar pusaran air adalah sebuah gua yang Li Su segera masuki, diikuti oleh 2 bawahannya. Kemudian pusaran air itu menghilang. Hilang begitu saja. Bai Shochun berpikir. Matanya melebar. Jelas mereka berusaha membuatnya terkesan dengan fakta bahwa tidak mudah untuk masuk ke penjara iblis. Pesannya jelas. Mulai sekarang, letakkan ekor Anda di antara kaki Anda dan bersikaplah. Lagi pula tempat seperti apa penjara ini? Gumamnya dengan marah. Aku pasti tidak akan masuk ke sana. Bagaimanapun dia adalah seorang jenderal besar, dan meskipun dia awalnya memaksakan diri untuk pergi bersama dengan gagasan bekerja sebagai penjaga penjara, itu berubah ketika orang mencoba mengancamnya. Saat ini tengah hari. Giant Ghost City adalah tempat yang sangat besar dan kota luar seperti terus-menerus. Orang-orang di sana, di mana-mana, termasuk kultivator jiwa, ahli nujum, dan bahkan banyak raksasa biadab. Ini adalah salah satu dari 5 kota besar di Widland, tempat yang mengawasi area yang luas dan dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Hampir semua yang bisa dibayangkan tersedia untuk dibeli,
dan jalan-jalannya padat dan keras kemanapun orang pergi. Kadang-kadang patroli penjaga kota akan terbang di atas kepala. Namun, jarang melihat orang lain terbang di sekitar. Selain penjaga kota, satu-satunya orang yang diizinkan terbang adalah dewa. Kurasa aku harus melakukannya tanpa jiwa deva ekstra itu. Setelah saya kembali ke tembok besar, saya akan mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang situasi ini. Portal teleportasi Giant Ghost City terletak di bagian utara kota, di tengah lapangan umum yang besar. Itu adalah gerbang besar yang membuat dari cahaya yang bercahaya. Dan aliran terus-menerus dari kultivator jiwa, ahli nujum, dan orang-orang liar yang masuk dan keluar. Pada saat Baishojun sampai di sana, itu sudah malam. Setelah mengukur tempat itu, ia memperhatikan bahwa ada penjaga kota yang bertanggung jawab atas tempat itu. Jantungnya sudah berdebar kencang, namun dia tidak bisa khawatir tentang sesuatu yang telah dia pelajari saat berada di Baiklan. Seharusnya, portal teleportasi akan memeriksa identitas Anda secara ketat sebelum mengizinkan Anda untuk menggunakannya. Sejak Zhu Yixing memberitahunya, dia mulai bertanya-tanya. Karena itu, dia berhenti agak jauh dari portal itu sendiri dan melihat sekeliling daerah itu lebih dekat. Dengan topengku, aku seharusnya tidak memiliki masalah, kan? Setelah beberapa ragu, dia melihat ke langit malam dan kemudian menggertakkan gigi. Sebaiknya aku mencobanya. Memastikan bernafas dengan tenang, dia berjalan menuju portal teleportasi. Tidak ada penjaga yang memperhatikannya, dan setelah membayar pajak obat jiwa yang diperlukan, ia diberikan akses. Beberapa langkah pendek itu adalah kecemasan yang luar biasa. Kemudian dia mendapati dirinya berdiri di depan cahaya yang bersinar. Matanya hidup penuh harap. Ini pasti akan berhasil, dan kemudian aku akan terbang ke matahari terbenam. Sambil menarik nafas, dia melangkah maju, menempatkan dia dalam kotak dengan cahaya. Namun begitu ia melakukan kontak, jantungnya melompat ketika sebuah sensasi aneh dan berdenyut menyebar di seluruh tubuhnya. Hampir seperti beberapa robot roh sedang memeriksanya. Suara gemuruh bergema keluar dari portal teleportasi dan fluktuasi masuk padanya. Tampaknya berniat menjelajahi jiwanya. Itu adalah pencarian jiwa untuk mengkonfirmasi identitasnya. Untungnya, topengnya dengan cepat bekerja untuk menyembunyikan identitas aslinya. Namun tingkat kekuatan yang terlibat melampaui imajinasi. Dan Baishojun bisa segera tahu bahwa topeng itu hanya akan mampu bertahan selama beberapa saat di bawah pengawasan ketat. Jika dia tidak lulus tes ini dan membiarkan pencarian jiwa untuk mengkonfirmasi identitasnya, dia tidak akan bisa berteleportasi dan juga akan terungkap sebagai penipu. Melihat begitu banyak mata padanya, hatinya bergetar gugup. Mengangkat suaranya dia berkata, lupakan saja. Aku tidak pergi kemana-mana. Giant Ghost City adalah tempat terbaik untuk mendapatkan nama. Dengan itu ia berjalan pergi. Orang-orang terus menatapnya dengan rasa ingin tahu sampai dia melebur ke kerumunan dan menghilang. Dengan itu dia berjalan pergi. Apa yang harus saya lakukan? Dia meratap dalam hati. Jika aku tidak bisa menggunakan portal teleportasi, bagaimana aku bisa pulang? Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Semua harapannya telah terbungkus dalam portal teleportasi, dan sekarang dia tahu dia tidak bisa menggunakannya. Jika aku tidak bisa kembali, kurasa aku hanya perlu menjadi terkenal di sini. Mungkin itu hanya nasibku dalam hidup. Benar-benar menyebalkan bagi orang yang suka menonjolkan diri seperti saya. Menghela nafas tanpa daya, sepanjang jalan, dia kembali ke parit. Sekarang dia memikirkannya, menjadi penjaga di lembaga permasyarakatan iblis mungkin tidak seburuk itu. Dengan status itu, dia akan sementara aman dari Baiklan, yang merupakan hal yang baik. Dia tiba di Barit lebih awal, lalu duduk bersila dan mengerutkan kening sampai sore. Pada saat itu pusaran air muncul lagi, dan salah satu bawahan Li Su muncul. Ketika dia melihat Baishojun, dia memberikan anggukan tanpa ekspresi.
Baiklah, ikut aku, katanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke pusaran air. Itulah cerita Bae Sochun di part 36 di volume 618 sampai 621. Nantikan konten-konten berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. See you next time.